Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrudun Rain, NPM 20542410005. Baik, saya akan mempraktekkan tata cara mentalkin orang yang akan sakaratul maut. Yaitu yang pertama, kita hendaknya selalu menunggu orang yang akan sakaratul maut itu. Jangan pernah sekali-kali ditinggalkan. Karena apa? Agar tidak lepas dari pantauan orang yang masih sehat. Cara mentalkinnya yaitu, pertama, sunnahnya kita duduk di sebelah kanan bagi orang yang akan meninggal. Kemudian ketika orang itu sudah mulai mencapai sakaratul mautnya, bisa dilihat dari kakinya. Di sini saya ibaratkan ada boneka. Boneka ini saya ibaratkan orang yang akan sakaratul maut. Biasanya sakaratul maut itu sejauh mata memandang terus melihat karena ada malaikat. Untuk cara mentalkinnya yaitu dengan kata dan kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid itu didengarkan di bagian telinga kanan seperti ini. La ilaha illallah. Ketika mayat itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hendaknya tidak boleh ditanya atau tidak boleh alhamdulillah, udah bisa mengucap alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu tidak boleh. Biarkan mayit itu sampai menghembuskan napas terakhirnya. Ketika mayit sudah mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi mayit itu masih bisa mengucapkan kata lain, misalkan air atau kan minum, itu kata la ilaha illallah batal. Itu harus ditalkin kembali. Kalau mayit itu tidak mengucapkan kata-kata selain la ilaha illallah, berarti tidak perlu ditalkin kembali. Kemudian biasanya orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu biasanya matanya terbuka. Ya, kadang itu sampai melotot. Karena apa? Karena itu mengikuti keluarnya nyawa. Karena sangat sakit sekali, biasanya seperti melotot. Nah, mulut pun biasanya juga ikut terbuka mangap biasanya. Ini perlu kita lakukan yaitu menutupnya dengan cara segera mungkin. Dengan cara yang yaitu ditutup matanya dengan bismillahi ala millatir rasulillah. Ya, ditutup dengan lafaz bismillahi ala millatir rasulillah. Ditutupkan, ya. Kemudian mulut pun mayat itu sudah tertutupkan, matanya sudah tertutup, tidak ada lagi. Dan apabila mayat itu tidak bisa ditutup mulutnya, biasanya mulutnya terbuka, itu hendaknya diikat dengan kain seperti ini, kemudian ditali simpul. Kemudian tali tidak terlalu kencang, nggak apa-apa, simpul. Ini jika si mayat meninggal dalam keadaan mulut yang tidak bisa ditutup. Ketika itu mayat disedekapkan tangannya, disedekapkan, kemudian kakinya diikat agar tidak mengangkah. Setelah ini selesai, mayat hendaknya ditaruh di atas meja atau ditaruh di dipan. Tidak boleh mayat ditaruh di lantai agar tidak terhubung oleh semut atau serangga lainnya. Setelah itu, mayat hendaknya ditutupi dengan kain apapun boleh. Hendaknya ditutupin. Setelah itu, ketika ada orang takziah, hendaknya bisa membuka dan menutup kembali agar dipermudah.
Setelah itu, yang lainnya dimohon menyiapkan tempat pemandian dan alat-alat pemandian. Yang kedua, yaitu tata cara memandikan jenazah. Hendaknya jenazah masih tertutupi, kemudian diangkat di tempat pemandian. Anggap saja meja ini sebagai tempat pemandian, dan airnya goib, tidak diairkan secara langsung. Si mayat ini ditaruh di atas pemandian. Hendaknya pertama yaitu kucurkan air sebanyak 3 kali. Kucurkan air sebanyak 3 kali sampai rata dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setelah itu, bagi mahramnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau istri dari laki-laki tersebut, yang penting mahramnya. Ketika itu, si mayat hendaknya dipotong bajunya atau celananya, biar mudah untuk membersihkan bagian-bagian dalamnya dan membuang pakaian yang ada di kujur tubuhnya. Setelah itu mayat digosok-gosok dengan cara yang halus, tidak boleh dengan cara gosok seperti mengikat baju, tidak. Mayat ini perlu perlakuan halus, tidak boleh kasar, harus lembut. Karena mayat ini merasakan sakitnya melebihi masih hidup, ya. Jadi perlu yang namanya lembut dalam mengurus jenazah. Kemudian dimandikan. Setelah dimandikan, dikosokkan. Pertama dengan menggunakan air biasa. Setelah air biasa selesai, itu diguyur dengan air. Untuk tata cara pengkafanan jenazah laki-laki yaitu dengan cara menggunakan kain kafan sebanyak 3 helai, 3 lapis kain kafan. Yaitu pertama kita siapkan terlebih dahulu talinya yang akan digunakan untuk menali si mayat. Itu sebanyak 5. Kemudian untuk lapis yang pertama itu ditaruh di atas kain kafan, ditaruh di atas tali. Kemudian lapis kedua dan lapis ketiga. Untuk tata cara pengkafanan ini yaitu si mayat ditaruh di atas 3 lembar kain kafan, kemudian ditutupi bagian telinganya, hidungnya, ya, lubang-lubang ini ditutupi. Kemudian ini saya anggap ini kapas, ya, kemudian cuma ditutupi. Ini bukan kain, dianggap ini kapas. Kemudian kita tutup bagian pertama yaitu dengan lembar pertama, bisa dikatakan sarung. Setelah lembar pertama selesai, hendaknya kita tutupkan dengan tata cara yang kanan terlebih dahulu agar mudah nanti ketika masuk ke dalam liang lahat itu mudah dibuka. Kita tutupkan yang kanan terlebih dahulu, biar yang kiri nanti di depan. Untuk mengepaskan agar tidak mudah ditali, itu hendaknya ditarik terlebih dahulu sedikit agar kencang, kemudian ditali. Talinya tali wangsul saja, tidak tali mati. Itu seperti ini. Kemudian
Kemudian ikat bagian kedua di bagian leher. Itu tidak boleh terlalu kencang, biasa saja. Tali posisi di pinggir, ya, tali posisi di pinggir. Tidak boleh tali mati. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, yang kelima di ujung kaki. Sudah selesai. Jadi mayat sudah selesai kita tali. Setelah itu, baik, setelah mayat sudah selesai dikafankan, kemudian si mayat ditutup dengan menggunakan kain. Jika ada orang yang melayat, bisa mudah dan bisa dibuka kembali. Ya, mayat sudah bisa untuk disolatkan. Itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya dalam proses pembelajaran, mohon untuk dibenarkan kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.